Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salahnya agak semangat tapi agak cemas juga. Cuacanya sudah mengarah ya Bu ya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan khidmah lancar sampai di penutup nanti. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudala wal a'izza, para alim, para ulama, para cerdik pandai dua tengganai, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Tahrir yang berkesempatan hadir bersama dengan kita, bersama dengan para santri-santri yang kami hormati dan kami muliakan, para cerdik pandai tua tengganai, Imam Khatib Bilal di sekitaran daripada desa Kilangan, para dai-daiyah, ada ketua dai kita yang hadir di sini, ketua dai Kabupaten Batanghari Secamcuri, alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Kecamatan Muara Bulian, Pak Zuhri wa zaujatih, Bu Vera. Alhamdulillah, yang dalam kesempatan kali ini beliau di hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun beliau. Atalallahu baqa'aha. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk beliau memimpin BKMT Kecamatan Muara Bulian. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada beliau kesabaran, ketelatenan, kesehatan zahiran wa batinan, sehingga bisa mendampingi tugas daripada Bapak Camat dari mulai terpilih sampai nanti diajak di penutupan atau di akhir jabatannya nanti. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kades Kilangan beserta para kades di sekecamatan Muara Bulian, ada Pak Kades dari Simpang Terusan, alhamdulillah, dan para kades yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Ada bapak-bapak RT maupun RW maupun kadus yang hadir dalam kesempatan kali ini, ibu-ibu, Bu, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini penuh semangat. Ini saya tengok ada jamaah dari Tenam, ada yang dari Tenam. Wah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ini merupakan rutinan yang luar biasa. Dari Tenam dibawa sama dainya Ustaz Maimuri. Berapa mobil Pak Muri? 2 mobil. Sekarang yang jadi tuan rumah Pak Opong Mula Hasbi Hasibuan. Nah, itu tuan rumahnya. Insya Allah nanti kalau Pak Camat, kalau yang jadi tuan rumah desa Tenam, dari sini lebih banyak lagi kirim ke sana. Siap, Bu? Ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, remaja putra maupun putri, santriwan santriwati yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, pada kesempatan
sore hari ini Allah izinkan kita untuk meluangkan waktu dan kesehatan kita untuk sama-sama duduk satu majelis menghadiri undangan daripada BKMT kita. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan untuk kita semuanya, amin. Wabil khusus lebih-lebih pada yang ulang tahun, mabruk alfa mabruk alaika mabruk ya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur beliau untuk beliau sehingga bisa mengawal BKMT ke depannya lebih bersemangat lagi, amin. Bu, kita siap doakan Ibu Ketua BKMT kita ini. Ya, kita siap doakan ya. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Sama-sama. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Alhamdulillah, kita doakan kebaikan untuk Bu Camat kita, dan sebagaimana setiap mukmin, setiap muslim yang mendoakan saudaranya tentang kebaikan, maka tidaklah doa tersebut, doa kebaikan itu melainkan kembali kepada dirinya. Mudah-mudahan kita juga Allah berikan umur yang panjang serta berkah, amin. Rezeki yang lapang dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini saya agak bingung nak nyampaikan apa nih Pak Camat ini. Ini pendekar-pendekar galau nih. Ada Pak Kiai, ada Pak Dai, Masya Allah. Saya disorot pula dengan kamera di kanan kiri. Saya tahu nih Pak Supratikno ini. Online. Beliau adalah spesialis streamer. Streamingnya pengajian. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan ketaatan. Amin. Kemudian saya juga bisa bersilaturahim dengan sedulur saya di sini, Kak Nuri, selaku sound system. Kak Nuri, saya Kak Nuri, multi talenta, ngatur sound system oke, angkat aqua gelas oke juga. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan silaturahim kita betul-betul mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, amin. Yang kedua kalinya salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada kesempatan yang lalu saya mengisi BKMT di tempatnya Pak Camat kita di Desa Simpang Terusan. Saya ingin mentradisikan sesuatu yang baik, yaitu sholawatan yang diiringi dengan syair petuah. Syair ini merupakan tradisi lama yang harus kita jaga. Orang-orang tua kita menyampaikan sebuah slogan al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama yang masih bisa kita pakai maka lestarikanlah, dan kalau ada yang baru yang lebih baik
tidak menutup mata dan kemungkinan kita juga bisa memakainya. Maka saya ingin mengajak kita semuanya, kita sholawatan sambil mendendangkan petuah orang tua supaya nasihat ini bisa terus-menerus, bukan hanya sampai pada kita tetapi pada generasi setelah kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pesannya orang tua dulu, kalau kita ini pengen dikenang, maka rajin-rajinlah kita menanam benih kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mentradisikan tradisi yang baik di dalam Islam sesuai dengan syariat Islam, maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut, dan orang-orang yang mengerjakannya yang mendapatkan pahala itu juga dia mendapatkan kirimannya. Ini tradisi BKMT wajib kita rawat, karena ini adalah silah, adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara hukumah dengan masyarakat. Ini adalah kerjasama yang baik antara pejabat dan juga masyarakat. Nah, contohnya, kalau tidak yang memprakarsai BKMT dan para pejabat-pejabat yang saleh-salihah ini, tentu pengajiannya tidak semeriah ini. Tetapi karena yang menggerakkan adalah umara dengan kesadaran bahwasanya masyarakat ini harus didandani dari berbagai sisi, itu diantaranya dari sisi moral atau agama. Bu, sudah dengar Provinsi Jambi sekarang dapat kabar yang gak enak, dapat kabar rankingnya 1. Apa lo? Judi online. Macam mana Pak Camat? Macam mana Pak Kades?
Itu ada yang error dalam pemikiran generasi kita, entah generasi muda, entah generasi tua, saya tidak tahu. Apa sisi errornya? Sudah dijelaskan berulang kali bahwasanya yang namanya orang yang berjudi itu by system di dalam judi online tidak akan mendapatkan kemenangan. Tidak ada yang namanya ceritanya, nggak ada orang yang main judi online kemudian kaya, itu nggak ada. Sekarang yang menjadi kontrol sosial dari kita, tanggung jawabnya adalah kita semuanya. Kok bisa orang tua belum cukup umur, anak sudah dikasih hand? Belum cukup imannya, belum cukup ilmunya, anak sudah dikasih handphone lengkap dengan kuotanya. Ketika anak itu tersesat, kira-kira orang tuanya dapat bagian dosanya pun enggak. Saya dengar, Bu, saya dengar, Pak, dengar baik. Nengok tak pernah main, apa lagi katanya depo untuk main judi online itu tak pula banyak, cukup 10.000 bisa main judi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ini bencana yang luar biasa, melebihi bencananya tsunami, karena akhlak yang kena. Kalau tsunami itu fisik yang kena, dibangkitkan 1-2 tahun bisa, tetapi kalau akhlak yang kena, kerugiannya naudzubillah min dzalik bisa sampai 2, 3, 4, 5 atau sampai 7 turunan. Naudzubillah min. Setelan otaknya ini susah. Maka dari itu, selagi anak-anak masih ada dalam pengawasan, bimbingan dan naungan orang tua, mari sama-sama tugas kita bersama melindungi generasi-generasi yang akan datang dari yang namanya kejahatan judi online. Saya pernah nengok, Pak, ulama-ulama ditanya, saya ini orang pesantren, ditanya oleh masyarakat, oleh hadirin, Pak Kiai, Buya, Ustaz, umur berapakah anak itu pantas untuk dipesantrenkan? Kan macam-macam, ada yang lulus SD baru pesantren, ada yang hadir di sini mungkin ada tuh mbak-mbak santri tuh, tukang santri lulus SD dipondokkan, betul yuk. Ada yang lulus MTS baru di pesantrenkan, ada yang macam itu. Ada yang belum lulus SD, masih kelas 3-4 SD sudah dipondokkan. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya yang ideal itu umur berapa nih anak kita pondokkan? Maka yang bisa menjawab itu adalah orang tuanya. Lihatlah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil yang masih dalam pengawasan kedua orang tuanya. Lihatlah sekelilingnya, lihatlah lingkungannya. Orang tua mengawasi anak tidak bisa 24 jam, apalagi guru yang ada di sekolah. Dia akan bergaul dengan kawan-kawannya yang ada di luar sana. Mungkin waktu sekolah pagi sampai siang, dari siang sampai sore dia dengan siapa, dari sore sampai malam dia dengan siapa, itu kita tidak tahu. Kalau dirasa lingkungannya bagus, sholatnya bisa terjaga, ucapannya bisa terjaga, maka biarlah anak itu bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya soleh solehah pula, biarkanlah anak itu menjadi saksi daripada kesolehan dan kesolehatan ibunya. Tapi kalau misalkan lingkungannya rusak, banyak yang main HP untuk judi on, banyak yang main HP untuk nengok por, banyak yang main HP untuk lalai dengan kewajiban gara-gara main game on. Maka tidak ada pilihan, Pak.
tidak ada pilihan Bu, daripada tambah susah untuk diservis, diperbaiki, maka segeralah tanya kepada orang-orang yang mengerti, minta rekomendasi ke pesantren mana. Mriki di sini banyak pesantren, banyak pengasuh yang telaten. Ada Yai Tahrir dengan pondok pesantren Nahdlatul Uqulnya. Ada Yai Khalid dengan pesantren Manarul Hudanya. Ada Kiai sinten raya pun Yai Khalid yang saya Yai Tahrir. Pak Fauzan dengan pondok pesantren Darut Tauhidnya, dan pesantren-pesantren yang ada di sekitar sini yang kalau misalkan ibunya belum tahan rindu, bisalah dipondokkan di sini. Tapi kalau sudah tahan rindu, pengen yang lebih jauh, silahkan pondokkan anaknya ke pesantren yang diinginkannya. Insya Allah anak itu akan menjadi pribadi yang baik, soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Kita jauhkan dari yang negatif. Karena apa? Dulu penjajahnya adalah Belanda dan Jepang. Penjajahnya adalah pemberontak PKI. Kini kok tidak nampak lagi. Penjajahnya bukan Belanda, bukan Jepang, bukan PKI. Penjajahnya adalah handphone di tangan anak-anak kita. Maka kalau kita ini dikasih kebun yang bagus, hasil yang melimpah, jumlahnya puluhan ratusan hektar, maka itu bukanlah harta yang terbaik. Harta terbaik itu apa? Harta yang terbaik yang bisa bermanfaat dan bisa memuliakan kita dunia dan akhirat adalah anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan di sini yang hadir di sini semuanya, keluarganya, putra putrinya, cucu-cucunya terhindar dari yang namanya virus judi online dan narkoba. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya di sini diamanati oleh panitia Pak Kades untuk menyampaikan pengajian dengan tema merajut kebersamaan, mempererat tali silaturahim. Untuk mengurai tema ini, izinkan saya untuk membuka bukan langsung dari silaturahimnya. Dari mana dulu? Dari puasa di bulan suci Ramadan. Sebulan yang lalu kita sama-sama sebagai orang yang beriman diseru oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa sebulan penuh dalam sebuah taklif. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bertakwa. Kita masuk satu bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Kita dilatih oleh Allah untuk menahan diri, untuk mengontrol nafsu dan keinginan pribadi. Kita disuruh tunduk, disiplin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kita dengan air minum ini hukumnya halal, tahu kita dengan nasi dan lauknya hukumnya adalah halal, tetapi kapan sudah datang nampak fajar atau masuk waktu imsak, kita mulai bersiap-siap. Di waktu subuh kita tidak lagi memakan makanan yang ada di hadapan kita walaupun itu nanggung. Ada minuman sisa dikit karena sudah masuk waktunya subuh, tidak pula dilanjutkan. Rokok yang masih setengah, tidak pula berani untuk kita hisap. Itu semata-mata karena perintah Allah Subhanahu. Kita pengen nasi halal,
air putih halal, tetapi tidak kita makan, tidak kita minum. Nah, kenapa? Karena perintah Allah, nurut kita. Bahkan di siang harinya sampai sore harinya menjelang maghrib, perut keroncongan, cacing ini mulai nyari makanan, ini kita juga tidak mau makan walaupun dalam keadaan sendirian. Itu tidak lain dan tidak bukan karena kita diajari oleh Allah untuk jujur zahiran wa batinan. Ini oleh-oleh pertama yang harus kita jaga, kita bawa terus, kita tradisikan, baik itu dalam rangka makan minum maupun dalam aktivitas yang lain. Dalam aktivitas misalkan pejabat yang punya kebijakan mengelola anggaran rakyat, roh daripada puasa harus dibawa. Kalau pengen nyoret-nyoret main anggaran, ingat Pak Kades, Pak Camat, Allah Maha melihat. Itu spirit daripada puasa yang kita bawa. Kemudian selama 1 bulan penuh kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kemudian kita bertemu dengan puncak Ramadan, yaitu di penghujung Ramadan kita bertemu dengan 1 Syawal, yaitu perayaan Idul Fitri. Di Idul Fitri kita semuanya merayakan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas kita yang alhamdulillah bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Di malam harinya kita bisa melaksanakan qiyamul lail, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di situ bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, adik-adik, putra-putri yang kami cintai, kita bertemu dengan sebuah tradisi yang sangat indah, tradisi yang kita namakan halal bihalal. Ini adalah ungkapan yang diambil dari bahasa Arab, tetapi tidak bertemu, tidak ada di dalam tradisi Arab. Tidak saya temui. Waktu saya di Arab sana, tidak ada yang namanya halal bihalal. Itu ungkapan bahasa Indonesia yang diarabkan. Sama seperti hanya orang Jawa nyebutnya dungo bidungo, diarabkan doa bidoa. Wong Arab Pak Tahrir ketika saya sebut, ketika dia bilang arju da'watakum, saya minta doa kamu, doa bidoa, melongo dia. Apa maksudnya doa bidoa? Maksudnya saya mendoakan kamu, kamu juga mendoakan saya. Tetapi itu doa bidoa itu nggak ada dalam bahasa Arab. Begitu pula dengan halal bihalal. Nah, halal bihalal ini kaitannya punya sejarah yang cukup panjang. Sejarah ini perlu kita pahami sehingga kita bisa memaknai halal bihalal ini dengan tuntas dan menyeluruh. Dahulu kala bapak-bapak, ibu-ibu, sang proklamator Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sowan dan bertanya kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak pejuang-pejuang yang mempunyai kepentingan dan aspirasi dari mulai A, B sampai Z. Mereka di ruang sidang parlemen dan di beberapa kesempatan sering yang namanya berdebat, beda pendapat, itu biasa. Sampai sikut-sikutan untuk kemaslahatan rakyat itu juga biasa. Kemudian Soekarno melihat fenomena yang semacam ini, bertemulah dengan Kiai Wahab Hasbullah dalam sebuah kesempatan pasca Idul Fitri. Bung Karno nanya sama Pak Yai Wahab, Pak Yai, saya pengen semua elemen yang beragama Islam wabil khusus bertemu. Kira-kira kalau dibikinkan majelis, dibikinkan sebuah pertemuan, namanya apa?
Terus ada yang menyebut silaturahim. Silaturahim sudah biasa. Terus apa yang spesial? Yai Wahab Hasbullah mempunyai inisiatif. Allah mengilhamkan dari pikiran dan hati beliau untuk mengucapkan kepada Bung Karno. Bung Karno sebut acaranya adalah halal bihalal. Akhirnya Bung Karno mengundang semua elemen wabil umat Islam untuk berkumpul di istana menghadiri acara halal bihalal. Apa maknanya halal bihalal? Halal itu diambil dari kata-kata halal yahil, kebundel kalau dalam bahasa Indonesia. Kebundel itu artinya terlilit. Nabi Musa alaihi salam itu pernah diajari dan mengucapkan doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Nah, wahlul lepaskanlah, wahlul datang dari ikatan min lisani, dari lisan saya, yafqahu qauli, dari situ ucapan saya bisa dipahami. Artinya lisan kita ini bisa jadi keluh, tidak jadi mengucapkan apa yang seharusnya kita ucapkan, atau ucapan kita susah untuk dipahami oleh para pendengar. Nah, demikian pula di hati kita ada yang tadinya masih melilit di sana sini. Kita ini melaksanakan halal bihalal dalam rangka mengurai itu. Atau kita maknai halal adalah lawan kata dari haram. Ngatain orang dengan kata-kata yang tidak baik adalah haram. Memfitnah orang adalah haram. Mencaci maki orang adalah haram. Rasan-rasan atau gosip adalah haram. Ada yang senangannya gosip, ada yang kelepasan suka menggosip. Bagaimana supaya meleburkannya? Meleburkannya adalah dengan halal bihalal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri merupakan doa yang Allah ajarkan untuk kita semuanya, dimulai daripada ishrahli sadri, lapangkan dada kami. Maka orang itu kalau pengen bisa meminta maaf dan bisa memberi maaf, kuncinya pertama harus mempunyai kelapangan dada. Kelapangan dada ini bahasa Inggrisnya adalah delegowo. Bahasa Inggrisnya adalah delegowo. Wah, nggak ada bahasa Inggrisnya. Ada yang kita bahasa Inggris di sini. Legowo itu apa bahasa Inggris? Terus ngono lah pokoknya. Harus ikhlas. Nah, ikhlas bahasa Arab kan. Nah, mulainya daripada kelapangan hati kita untuk menyadari bahwa kita manusia, kawan kita, tetangga kita, dulur kita, dan lain sebagainya juga adalah manusia. Sifatnya manusia itu sama seperti ikan. Ikan itu segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan ada daging, kan begitu. Sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya, sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya, sebaik-baiknya orang pasti ada kejelekannya. Artinya manusia itu adalah makhluk yang kompleks dan komplit. Selain ada kekurangan, dia juga ada kelebihan. Dari situ disadari bersama, saya juga bisa salah seperti saudara saya berbuat salah. Maka ketika saudara saya meminta maaf, tidak ada kata atau pilihan lain selain saya memberikan kepadanya penerimaan atau pemberian maaf kepadanya. Kemudian Rabbi shrahli sadri, kalau sudah lapang dadanya, yassirli amri,
Orang kalau dadanya sudah lapang, dia itu akan Allah mudahkan urusan-urusannya. Mulai kapan Bapak Ibu ini ngobrolnya nggak bisa los dengan tetangga, dengan sedulur, dengan kawan kerja dan seterusnya, ketika hati kita nggak lapang. Kalau sudah nggak lapang, urusannya jadi susah. Nah, maka orang Jambi nyebut kalau nak runding makan dulu baru runding. Itu dalam rangka apa? Untuk melapangkan dada. Jangan ada lagi yang kurang. Kalau sudah lengkap kebutuhannya baru runding. Kalau rundingnya setelah makan, insya Allah semuanya menjadi lancar. Betul apa betul? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kemudian wahlul datang bil lisani yafqahu qawli. Dimulai dari hati yang lapang, kemudian urusan juga akan menjadi mudah. Setelah urusan menjadi mudah, lisan ini nak ngomong apa enak, ketemu itu tanpa disekarang lagi, bahan temanya sudah ada mengalir. Itu gara-gara sudah ada ikatan hati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kaitannya dengan Aid. Kalau kemarin Idul Fitri, berapa bulan yang akan datang Idul Adha. Aid itu artinya perayaan secara zahir, secara fikih itu bisa kita sebut ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tambahan. Ada Id yang lain, lil mu'minin khamsatu a'yadin. Ada 5 hari raya untuk kaum mukminin. Kapan kaum mukmin itu merayakan hari raya? Yang pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktab 'alaihi dzambun fa huwa yaumu 'idin. Yang pertama, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa meminimalisir yang namanya dosa dan kemaksiatan, maka itu juga dinamakan Id. Di hari di mana tidak tertulis dosa, kita hindarkan diri dari dosa, itu adalah Id, itu adalah hari raya. Semaksimal mungkin. Kalau ada pilihan di malam hari, buka HP dengan zikir, buka HP dengan tidur, kira-kira yang tercatat dosa yang mana kira-kira? Tidur atau buka HP? Buka HP. Maka tidurlah lebih baik. Di saat itu, di siang atau paginya atau sorenya, kok bisa meminimalisir yang namanya dosa, itu adalah hari Id atau hari raya untuk dia. Yang kedua, al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman fa huwa yawmu 'idin. Hari raya yang kedua, kata Rasulullah, kalau ada kita dikasih nyawa oleh Allah, dikasih umur oleh Allah, ada yang sekarang umurnya kepalanya 3 ada, kepalanya 4 wonten, kepalanya 5 ada. Kalau Pak Camat sepantar dengan saya, yo kepala 4 Pak, yo belum Pak. Yang sebelahnya ini mungkin kepala 5 ada. Belum kepala 4 Pak Camat ya? Hampir. Kurang setahun lagi ada. Masya Allah. Kemudian ada yang kepala 5, ada yang kepala 6. Allah kasih kontrak lebih daripada umur 63 tahun, dibonuskannya entah berapa tahun, kemudian meninggal membawa iman, itu juga termasuk orang yang merayakan hari Id. Bagaimana indikatornya dia membawa iman? Dia bisa beribadah secara istiqomah dan menutup
akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya tertulis di dalam kitabullah menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, hari Id yang ketiga apa itu? Wal yaumul ladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'manu ahwala yaumil qiyamati fa huwa yaumu 'idin. Setelah meninggal kita terhitung sebagai orang yang husnul khatimah. Ada proses setelahnya, yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita berhasil selamat melewati Shiratal Mustaqim, setelah selamat itu berarti kita merayakan hari Id berikutnya, yaitu hari Id yang ke berapa Bu? Keempat. Ya, keempat atau ketiga? Keempat. Kemudian ketiga lah Bu, Ibu nih. Ketiga Bu, oh Ibu nih. Ketiga, yang keempat adalah ketika memasuki pintu surga. Masuk ke dalam surga itu adalah hari Id. Yang kelimanya apa? Yang kelimanya wal yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumul 'id. Orang yang masuk surga belum tentu mendapatkan nikmat yang paling tinggi, yaitu bisa melihat wajah Allah. Dan barang siapa yang bisa diizinkan menikmati, memandang wajah Allah, berarti dia termasuk orang yang mendapati hari Id terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bisa menatap wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, merajut kebersamaan, mempererat tali silaturahim. Rasulullah bersabda, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua golongan, ada dua kategori orang yang tidak akan dilihat, tidak akan dipandang, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Golongan yang pertama siapakah itu? Qati'ur rahmin, orang yang memutus tali persaudaraan, tali silaturahim. Maka kalau yang muda sempat untuk mendatangi yang tua, sambutlah dengan penuh kehangatan kedatangan yang muda ini. Atau yang tua kebetulan bisa silaturahim, yang muda begitu juga. Dengan bertemunya dua orang zahiran wa batinan, tali silaturahim ini terbentuk atau terjalin kembali, maka insya Allah rahmat Allah juga turun. Ulama masyarakat dan umara yang bisa bersatu padu, bersinergi, tidak ada kebencian, tidak ada kecurigaan, yang ada adalah semangat untuk membangun desa Kilangan, semangat untuk membangun kecamatan Muara Bulian, semangat untuk membangun dan menyelamatkan Kabupaten Batanghari atau Provinsi Jambi dari hal-hal yang membahayakan. Ini adalah salah satu ikhtiar untuk menjemput rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti kalau ada di antara kita golongan-golongan yang tidak mau merawat silaturahim, yang dirawat adalah permusuhan, bukannya kerjasama, berarti yang turun bukan rahmatnya Allah, tetapi ghadabnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, apa yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat selain orang yang memutus tali silaturahim? Yang kedua adalah wajarus su'i, punya tetangga yang jelek atau tetangga yang gawainya nyacati,
gawenya menjahili, gawenya ini sentimen dengan tetangganya, dia adalah orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita semuanya punya tempat tinggal dan punya tetangga. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan rukun tetangga. Sampai-sampai saking memperhatikannya Rasulullah, ini Rasulullah mengeluarkan sebuah statement, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dibuktikan dengan memuliakan tetangganya. Saya sering mendengar kisah-kisah yang dikutip oleh Gus Bahak. Gus Bahak pernah menukil sebuah kisah dari ulama-ulama masa lampau. Syekh Ahmad, beliau menggambarkan ada orang bernama Syekh Ahmad punya tetangga yang jahil. Tetangganya ini sering usil. Syekh Ahmad adalah orang yang rajin datang ke masjid. Syekh Ahmad ini adalah orang yang rajin datang berjamaah ke masjid. Syekh Ahmad ketika keluar dari rumahnya, tetangganya yang jahil, yang usil ini manggil, "Syekh, ta'al huna." Dipanggilnya Syekh Ahmad. Beliau padahal sudah mau berangkat, datang, dipanggil oleh tetangganya yang lebih muda, datang. Begitu datang di hadapannya Syekh Ahmad, "Ada apa, wahai tetanggaku?" Dijawabnya oleh tetangganya, "Oh tidak Syekh, saya tadi ada perlu, tetapi saya rasa tidak perlu lagi." Pergi. Setelah pergi yang kedua dipanggil lagi, "Syekh, sekarang saya tahu saya mau perlu apa sama kamu, tolong kamu sini." Datang lagi. Datang yang kedua dikerjai lagi Pak Jamal. "Lupa saya." "Nah apa bang? Lupa saya." "Syekh, dah Syekh, nanti kalau ingat saya panggil lagi." Begitu yang ketiga, memang betul dipanggil lagi yang ketiga, datang lagi. Kalau kita punya tetangga macam itu, kira-kira datang lagi tidak bagi kita? Dah merajuk dulu ya merajuk. Tetapi dia datang lagi dengan pertanyaan datar tanpa emosi. Ditanya, "Ada apa wahai fulan?" Dijawabnya, "Syekh, saya mau nanya, kenapa Syekh ini saya panggil pertama begitu, kedua begitu, saya kerjai terus, tetapi Syekh datang lagi. Ketiga saya panggil datang lagi, kok mau-maunya Syekh ini datang? Ini Syekh ini orang yang bagaimana sebenarnya? Tidak emosi? Apakah tidak marah?" Dijawab oleh Syekh itu, "Saya tidak marah bang." Kenapa bisa tidak marah? Apa resepnya? Untuk kita semuanya yang punya tetangga yang kebetulan mungkin ada yang sama frekuensinya, ada yang tidak sama dengan kita frekuensinya, mungkin bisa jadi bekal gitu. Apa kata Syekhnya? "Syekh, wahai fulan, saya ini orang tua, saya ngaji hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Maka saya amalkan itu. Saya memuliakan tetangga itu karena perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada hubungannya dengan sikap kamu. Itu karena perintah Allah, maka server saya adalah Allah. Bekengan saya adalah pusat, bekengan saya adalah Allah. Saya tidak terpengaruh apakah kamu mau godain saya, mau nyagil saya dan seterusnya. Yang jelas saya menjalankan kewajiban saya sebagai tetangga, yaitu memuliakan tetangga. Dan tetangga saya kebetulan adalah kamu, maka kamu saya muliakan. Orang itu Pak langsung segannya minta ampun, taklimnya minta ampun. Ternyata servernya Syekh ini bukan lagi dikendalikan oleh
sentimen dari orang tertentu, tetapi yang mengendalikan, menggerakkan hati dan pikiran dia adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil spirit halal bihalal, merajut kebersamaan, mempererat tali silaturahim atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi. Gimana Ustaz Samsuri? Duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanatu dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatina aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Ini untung ada Sultan Suri. Apalan kotor ada yang ngelingkan, ada yang mengingatkan. Ada intinya yang perlu digarisbawahi, hablum minallah dan hablum minan nas. Kita ini di sepanjang hidup kita di dunia akan dipenuhi dengan kehinaan, kecuali kalau kita bisa memenuhi atau berpegang pada dua habl, pada dua tali, yaitu tali vertikal, yaitu hubungan kita dengan Allah, dan tali horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Haqqullah insya Allah sudah kita laksanakan semaksimal semampu kita dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan qiyamul lail. Dan di bulan Syawal ini kita merajut, merawat, memperhatikan, yaitu hablum minan nas. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa karena merawat dua habl itu. La'allakum tattaqun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita rawat dua tali ini. Yang pertama hablum minallah dan hablum minan nas. Insya Allah itulah kunci kita, sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita tirakat. Mari sama-sama kita melangitkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, sebagaimana fenomena yang akhir-akhir ini viral. Apa itu meningkatnya judi on? Kalau judi online-nya meningkat, berarti ada yang lain juga yang meningkat, yaitu apa? Yaitu kriminalitas. Mari sama-sama kita panjatkan doa kita, permohonan kita kepada Allah. Mudah-mudahan batang hari yang kita cintai, bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari mara bahaya, penduduknya menjadi penduduk yang takwa Allah, generasinya generasi dzurriyyah thayyibah saleh-salehah, amin. Pemimpinnya menjadi pemimpin yang amanah. Mari kita sama-sama membaca Fatihah dan dilafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta sama Allah keselamatan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah
Jadikan batang hari yang kita cintai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah rawat majlis BKMT yang kita cintai ini. Allah rawat zuriyah atau keturunan-keturunan kita. Allah jaga keturunan-keturunan kita dari hal-hal yang negatif. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, 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 ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن نبينا سبحانه رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم اغفر لنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها، واغفر والدنا ورحمة مرضانا صغارا، واغفر لمشايخنا ولمن توسل إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اجعلنا يا الله، واجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وقربتنا وجماعتنا لنا ولا قريتنا من أهل العلم النافع وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ونسألك يا الله، نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخط والنار. اللهم ارزقنا طول العمر بالطاعة واختم لنا بالسعادة، واجعل آخر عمرنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونسألك يا الله إيمانا يبشر قلبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا، ورضا بما قسمته لنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الخيرات من جميع خير الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا يا الله، سلمنا والمسلمين، واهدينا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، وارزقنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، والطبنا والمسلمين. سلمنا يا الله من أفات الدنيا والدين. يا الله يا قوي المتين، اكفنا الشر الظالمين، اكفنا الشر الظالمين. وسلمنا يا الله من العلال والآفات والأمراض والبليات، ولا تجعل الدنيا كرهمنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار ويا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله 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 يا رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. الاستجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.